guru di SD nomor 2 Dalung, sekaligus mahasiswa PPG Guru Tertentu Piloting 1 tahun 2024 pada LPTK Universitas Mataram NIM E4E124109007. Saya akan melakukan video pembelajaran UKIN pada siswa kelas 3 SD mata pelajaran IPAS, materi hidup bersama alam. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Siap, gerak, lancang depan, gerak. Tegak, gerak. Hari ini kalian membaca apa? Ini baca apa? Kan. Ya, silakan masuk. Ini baca apa? Lancang. Sindelan. Yang ini baca Benda batuku. Pohon enau. roda bulan. Kalsel, bulan, salju, Borobudur. sandu anak. Timun Mas. Wandalan. Siapa? Oh. Ya, ini baca dihancur. Keong emas. Lukung. Cinderella. Sangkuriang. Danau Toba. Api dan Serigala. Mas baca? Itu kata aku. Berdiri dari salam. Kemudian anak, apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat untuk mengikuti pelajaran ya. Mana semangatnya? Tepuk semangat. SD 2. Dalung. SD 2 Dalung. Bagus lagi semangatnya. Sebelum kita mulai pelajaran, Agus pimpin doa dulu ya. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Baik, silakan Agus duduk dulu. Lakukan pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Oh ya, silakan dulu. Hari ini yang tidak masuk itu hanya Agas ya, karena Agas sakit demam. Sudah ngirim surat ya. Yang lainnya semua hadir ya. Hanya Agas saja. Tadi anak-anak di luar sudah
baca cerita ya. Baca cerita. Ibu dengar ada yang kancil, ada Borobudur, ada ane-ane lumut, banyak yang dibaca. Nah, ada juga serigala. Ya, ada itu serigala, kancil. Itu salah satu contoh dari makhluk hidup. Kalau Borobudur itu apa? Ya, hidup apa? Tidak hidup. Tidak hidup. Ya, anak-anak sudah tahu ya, sudah belajar ya. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah sampaikan bahwa kita hari ini belajar tentang apa? Lingkungan alam sekitarnya ya. Terus coba dilihat halaman 58. Hari ini kita belajar apa ya? Coba. Sebelum kita lanjut pembelajarannya, pelajaran intinya, Ibu sampaikan dulu tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Dengan menonton video pembelajaran tentang hidup bersama alam, ya, anak-anak dapat menemukan komponen biotik dan abiotik dengan benar. Nanti ya, yang mana yang komponen biotik dan abiotik. Kemudian dengan melakukan kegiatan berkelompok untuk menganalisis gambar, anak-anak mampu menyebutkan komponen biotik dan abiotik dengan benar. Tujuan yang ketiga adalah dengan mengamati video pembelajaran tentang hidup bersama alam, anak-anak dapat menyebutkan macam-macam ekosistem dan habitatnya. Pernah dengar ya ekosistem ya? Kita pelajari sekarang apa sih itu? Kita belajar IPAS kelas 3 bab 3 hidup bersama alam. Lihat di buku bisa, di video bisa. Nah, topik manusia. Makhluk hidup berbagi tempat tinggal dengan makhluk hidup yang lain. Mereka hidup berdampingan dalam suatu tempat yang disebut apa? Lingkungan. Selain itu juga ada benda mati merupakan bagian dari lingkungan. Tidak hanya yang hidup bagian dari lingkungan, tetapi yang mati juga adalah para penghuni alam. Nah, apa itu individu? Lingkungan tempat tinggal makhluk hidup disebut habitat. Satu makhluk hidup kita sebut sebagai apa? Individu. Ya. Hanya satu ikan itu disebut apa? Ya, individu. Satu burung disebut individu. Kemudian kita kalau hidup sejenis berkelompok kita sebut sebagai populasi. Ada populasi apa misalnya? Populasi ikan, populasi burung, populasi harimau. Ya, kalau dia hidup berkelompok itu namanya populasi. Kita populasi manusia itu ya. Kalau sendiri individu. Kemudian pada suatu habitat jika sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenisnya dan hidup berdampingan disebut sebagai komunitas. Ya. Di sana juga kalian lihat komunitas. Ada komunitas, ada burung, ada ya ikan, kemudian kata itu. Ya, hubungan antara komunitas makhluk hidup dan benda tidak hidup disebut ekosistem. Ekosistem ya. Yang benda hidup dan benda tidak hidupnya itu hidup berdampingan, berhubungan antara komunitas satu dengan lainnya itu disebut sebagai ekosistem. Bisa anak lihat juga pada buku, pada video bahwa yang individu populasi itu sendiri, populasi itu satu jenis, kemudian komunitas berbeda jenis, kemudian makhluk hidup dan benda mati hidup berdampingan itu namanya ekosistem. Macam-macam ekosistem. Anak-anak pernah ke sawah? Apa ada di sawah? Apa yang ada di sawah? Kerbau ya. Pohon. Ada lagi
danau, ada mataharinya juga benar ya. Tanah di sana ada di ekosistem danau. Kemudian ada hutan, pernah ke hutan nggak? Tahu? Oh, dekat-dekat hutan gitu ya. Apa ada di sana? Ada ruang, ya, ruang, ada ya, rusa, ada juga batu, ada juga rumput, tanah, matahari, udara ada di sana ya. Ya, baik. Kemudian ekosistem laut. Siapa pernah ke laut menyelam? Itu ada ikan, ada pasir, ya. Ada terumbu karang, ada ikannya. Baik, kan? Ekosistem padang rumput. Nah, ada zebra, jerapah, zebra, ada burung ya, pemakan daging. Oh, ada yang tahu burung pemakan daging katanya ya. Ya. Ada matahari juga, ada ya, udara juga ada di sana. Ekosistem burung pasir, ada pasir, ya. Ada apa lagi? Ada sih tanaman satu aja di sana, apa namanya? Ya, itu ada batu juga di sana. Ada udara juga. Baik, itu macam-macam ekosistem. Kemudian komponen biotik dan abiotik. Di alam, makhluk hidup disebut sebagai komponen biotik. Kita ini biotik. Kemudian benda-benda alam lainnya yang bukan makhluk hidup disebut abiotik. Contohnya tanah, matahari, air, udara, dan benda-benda lainnya. Kalau kita lihat pernah ke kebun binatang? Kebun binatang itu ada monyet di dalamnya, ada juga tumbuhan, ada bebatuan, ya, ada sungai. Ya. Seperti pergi ke hutan kita, ya, seperti pergi ke hutan. Itu dibuatan namanya, hutan buatan, ya. Kemudian ya ada komponen-komponen yang hidup lainnya juga di sana. Ada juga makhluk hidup rumput kan ada di sana ya. Di mana? Kebun binatang. Itulah contoh dari komponen biotik dan abiotik. Saya tugasnya dibagikan dulu. Nanti bikin nama anggota kelompok, pilih ketua kelompoknya ya. Oh ya, boleh. Dan giliran siapa? Pilih ketua kelompok, kemudian bagi tugasnya. Ayo dikerjakan, kan sudah bawa penting dalam. Anak-anak sudah bawa alatnya ya. Ya, Rasma nanti suruh ngelem ya. Itu yang penting. Bagi tugas. Kan masing-masing kelompok menunjuk satu orang perwakilannya untuk mencari benda hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan kita di sekolah. Satu orang aja. Jangan ketua kelompok pilih satu orang. Ya, anak-anak dalam kerja kelompok ini yang dinilai adalah idenya, gagasannya, kemudian aktif nggak dalam bekerja, kemudian ada kerjasamanya tidak dalam satu kelompok itu, ya. Ya. Mari kita dengarkan, ada yang masih bekerja, silakan dilanjutkan. Dengarkan dulu Denis. Bagi yang sudah selesai dengarkan Denis ya. Yang lain didengarkan ya, tidak ribut ya.
Terus kelompoknya lagi keras. Karena nanti digigit semut kalian belajar nanti. Kanannya nggak dibawa. Kanannya nggak dibawa. Kamu punya kanan berarti kan? Ya dikerasin ya kalau maju ya. Ya, bagaimana? Udah benar tepat ya yang disampaikan ya. Presentasi teman-temannya semua tadi. Kita akan ice breaking dulu sebentar ya. Ayo berdiri semua. Sekarang Ibu kasih kalian untuk masing-masing orang untuk menjawab, ya masing-masing anak untuk menjawab pemahaman materi yang tadi sudah kita bahas, sudah kita diskusikan, sudah kita lihat secara langsung di lingkungan. Apakah sudah paham apa itu komponen-komponennya? Ya, silakan dijawab. Belajar ya, kita lakukan dulu mindfulness, duduk yang bagus ya, duduk yang baik ya. Kita akan lakukan mindfulness sebentar. Bisa ya? Kan sering sudah kita lakukan ya. Baiklah, duduklah senyaman mungkin, sandar boleh, tangannya boleh di bawah, boleh juga di atas meja. Kemudian pejamkan mata, ambil posisi yang paling santai, santai-santainya ya. Ya boleh. Kemudian stop ini, detik stop ini, mindfulness stop adalah berhenti sejenak.
Rasakan seluruh keadaan tubuhmu. Rasakan dari kaki yang menyentuh lantai. Buat santai kakinya. Kemudian duduk yang senyaman mungkin. Kemudian kendalikan pikiran agar pikiran kalian bisa sehat kembali dalam melakukan aktivitas hari ini, agar terbebas dari kejenuhan dan semangat kembali dalam melakukan aktivitas. Tarik nafas, bernafas, ambil nafas, tahan, lalu hembuskan perlahan. Tarik nafas, tahan, lalu hembuskan perlahan. Rasakan lagi bahwa setelah anak membuka mata, bahwa anak akan mensugesti diri kalian bahwa siap melakukan aktivitas selanjutnya. Mari kita periksa dengan ditukar dengan temannya, ya. Kan ada 4 orang, jadi bisa ada yang 5 orang bisa juga saling ini ya, saling ini. Agar tidak periksa diri sendiri. Namanya periksa teman sejawat. Ya, yang lain, yang teman yang lain yang memeriksa, apakah jujur nggak memeriksa, apakah bisa nggak memeriksa. Ya, ya, 1. Udah siap ya? Belum ya? Sudah. Baik, udah? 1. Apa yang dimaksud dengan komponen biotik dalam ekosistem? Apa? Ya, kalau salah punya temannya dikorek. Ya. Nomor 2. Jawabannya adalah apa yang dimaksud dengan komponen abiotik dalam ekosistem? Ya, komponen yang non hidup dalam ekosistem. Pada suatu lingkungan ada yang namanya komponen biotik dan abiotik. Kemudian makhluk hidup termasuk komponen apa? Biotik. Makhluk yang tidak hidup disebut komponen abiotik. Jika dilihat dari cara hidupnya, kita bisa melihat makhluk hidup sebagai yang hidup sendiri disebut individu. Kemudian sekelompok makhluk hidup sejenis yang hidup bersama di suatu tempat. Sekelompok makhluk hidup yang berbeda jenis hidup yang berdampingan komunitas. Saat komunitas makhluk hidup berinteraksi dengan komponen lain yang juga makhluk hidup di suatu lingkungan tertentu disebut ekosistem. Apa aja yang sudah kalian pelajari hari ini? Coba siapa yang bisa? Ya Panji, apa aja yang dipelajari hari ini? Ada pelajaran apa aja Panji hari ini? Aini? Ya. Ya. Oke. Terus rumah ini apa yang dipelajari? Apa aja ya? Apa ya? Belajar apa bukannya hari ini? Hah? Ya? Ya, komponen
Biotik ya, abiotik. Ya, paham semua pelajarannya ya? Ada nggak yang masih belum dimengerti? Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada? Tidak? Sudah cukup jelas? Sudah berhasil berarti kegiatan pembelajaran kita hari ini ya? Apakah pembelajarannya menyenangkan? Apakah kita sudah sering melakukan kegiatan seperti ini? Nah, ini adalah bentuk dari kita menjaga lingkungan agar tetap bersih ya. Salah satunya adalah dengan proyek kita mengumpulkan botol yang habis kalian minum itu dipakai apa? Membuat bintang. Nah, pertemuan berikutnya kita akan membahas peran dari ekosistem tersebut ya. Apa sih gunanya kok ada sawah, ada gunung, ada ekosistem? Ibu kira pembelajaran kita sudah cukup pada hari ini. Kemudian kita akan menutup dengan lagu ya.